Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu bahagia dan dalam keadaan sehat saja. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kami akan melakukan pencabutan stent. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, pencabutan stent itu tidak seperti kamu memasangnya. Nah, jadi jangan takut karena ternyata habis dicabut stent kamu bisa langsung pulang, tidak nginap. Enggak usah nginap gitu ya. Beda sama pasang stent, karena kalau pasang stent kan dia evaluasinya banyak, dicoba dulu lah ibaratnya berhasil enggak gitu. Jadi kenapa dulu dipasang standnya itu di bulan 11 tahun lalu 2019 aku tuh disuruh ke dokter urologi karena ngerasain sakit di perut. Setelah di USG ternyata ternyata kena penyumbatan apa penyempitan ya yang penyempitan saluran pi lah, saluran pi. Jadi sama dokter urologinya akhirnya bilang mau diteropong dulu dengan kamera gitulah. Terus nanti kalau misalnya memang nanti mau dipasang stent katanya gitu. Setelah masuk ruang operasi diperiksa ternyata memang harus dipasang stent dan ternyata di saluran itu sebelah kanan kalau nggak salah infeksi. Ada infeksi juga, tapi setelah dipasang stent nggak berapa lama sembuh. Itu yang bikin sakit tuh karena infeksinya. Terus setelah ini udah berapa bulan ya? 7 bulan. 8 bulan. Seharusnya 6 bulan sih sudah bisa dicabut, cuman kebablasan corona. Kebablasan karena corona. Ya tapi nggak bisa disalahkan ya pandeminya. Ya udah nih akhirnya memutuskan untuk dilepas karena juga nggak ada gunanya lagi. Ya udah lagi nunggu dokter nih. Kami di sini cuma bertiga. Karena rumah sakitnya nggak terlalu besar juga. Jadi sepi, asik kayak rumah lah. Ya mudah-mudahan lancar lah. Amin. Cepat pulang. Katanya sih seperti itu, tidak perlu nginep. Jadi buat kawan-kawan sekalian yang mau cabut stent tidak usah risau dan tidak usah takut. Kalau kata dokter jangan ragu melakukan hal yang. Tapi sebenarnya awalnya aku udah ketakutan juga sih karena kemarin tuh ada infeksi itu, takutnya kalau dijistennya dicabut bisa infeksi lagi gitu, padahal ternyata enggak. Udah konsultasi enggak lah. Nah itu sebenarnya intinya kan keyakinan ya kan. Abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, mesti yakin dan jangan ragu dan jangan bimbang. Aduh ya udahlah, tunggu dokter aja. Dokter datang, cabut. Ya mudah-mudahan doakan lah. Dan juga katanya pun sebentar aja, mudah-mudahan lah. Dan itu apa? Itu merupakan kayak selang gitu yang jadi sedikit flashback ya, di bulan 11 itu 1 bulan setelah cuci darah aku tuh kena penyumbatan saluran kencing. Jadi terus disuruh ke dokter agak dekat kali ya, ke dokter urologi. Sama dokter urologi disuruh setelah diperiksa itu ada penyumbatan, tapi nggak ada batu. Dan akhirnya disuruh pasang stent, DG stent namanya. Dan akhirnya stent itu tidak berfungsi dan nggak berguna lagi. Dan ini akan kita angkat. Ya nggak berguna lagi karena air seninya udah sedikit kali, jadi nggak perlu lagi sih, nggak ada gunanya lagi. Jadi lebih bagus diangkat, dan udah 6 bulan lebih juga. Ini udah ditelepon di rumah sakit, dokternya udah ditelepon, lagi nunggu di depan ruang operasi. Ini dia, kita tunjukin. Nggak bisa dibalik, nanti dulu. Rumah
sakitnya enak, nggak menyeramkan. Operasi. Kita akan melanjutin karena kemarin HP-nya lobet. Jadi gimana ya? Jadi prosesnya untuk cabut stemnya itu berjalan lancar. Sebentar, cuman di dalam itu aku sama pas dikasih biusnya juga bius lokal, bius dari luar aja, itu sama biusnya kira-kira 20 menit ya, setengah jam gitu ya, sebentar. Jadi kalau kalian pengen lihat selangnya gimana, Ini begini. gini. Atau nanti kita kasih fotonya. Nanti kita kasih fotonya. Tuh selangnya jadi ada 2. Itu betul-betul selang ya? Iya. Ternyata betul-betul selang. Pikir selama ini kayak apa? Kayak kan nengok dari hasil USG itu kayak kaku gitu. Jadi kemarin tuh mikirnya kalau pakai selang bisa memperbaiki ginjalnya, ternyata emang sudah tidak berfungsi. Ya, Iya. tidak apa-apa, mungkin rezekinya seperti ini, kita jalani saja, tetap berbahagia dan tetap tersenyum. Ya kan ya? Terus apa nih sarannya? Terus Pesan-pesannya? jadi sebenarnya kasus penyumbatan kan bisa dalam penyumbatan, bisa penyempitan, bisa batu ginjal tuh semua orang bisa kena. Semua orang bisa kena. Jadi nggak usah takut ya. Karena ini aku ada kasusnya, selain aku ada satu lagi saudaraku juga kena gitu. Jadi ya nggak usah takut, jalanin aja. Terus pasang di G-stent ini, kalau pas udah dipasang nih, terus kita udah mau 6 bulan, itu jangan diundur-undur kayak aku. Sudah terlalu lama ya? Iya, ikutin aja kata dokternya. Kalau kata dokternya memang udah harus dibuka ya buka. Cuman kalau untuk beberapa kasus memang harus di situ, masih harus di situ. Tapi Karena aku udah dari masalah ginjalnya, ya sudah, saluran kencingnya juga udah nggak ada lagi kan itunya kan, airnya juga udah nggak ada, jadi ya udah gitu dibuka aja. lupa aja daripada tidak berguna. Ya sudahlah. Jadi akhirnya ya terima saja. Ya. Apa adanya. Kami tetap berbahagia kok, ya kan? Betul tidak? Udahlah, itu untuk pembahasan di G-stent itu Ya. kita sudahi. Sudahi. Dan nanti selanjutnya kita bakal membahas apa lagi ya. Kita tunggu komen. Kira-kira kalau ada yang mau usul pengen bahas ini gitu. Tanya aja di komen apa pertanyaannya Kak, ini gimana sih Kak, ini gimana sih Kak, boleh. Atau Boleh kita mungkin sharing. yang baru-baru divonis nih Ah. kena mungkin ginjalnya masih udah, maksudnya fungsi ginjalnya naik tapi belum sejauh harus cuci darah gitu, boleh kita kasih tahu sarannya untuk menjaga ginjal itu, karena aku pernah di posisi itu juga. Ya, boleh. Kita saling sharing aja, nggak apa-apa. Pokoknya intinya tetap bahagia dan jangan galau. Oke. Dadah.